Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kamu semua hari ini? Saya doakan kamu semua mendapat keberkahan, kemuliaan, kejayaan, dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup penuh berkah, penuh jaya, penuh mulia, bahagia, dan semakin dekat dengannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai the power of positive thinking. Namun seperti biasa sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, share, like, dan komentar kamu ya. Positive thinking atau berpikir positif adalah sikap atau keadaan jiwa yang berprasangka baik. Orang yang mempunyai sikap positive thinking berarti orang yang senantiasa berprasangka baik kepada sesama atau segala keputusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dimaksudkan bahwa seluruh ucapan dan ragam gejala yang nampak pada tingkah laku seseorang diterima sebagaimana adanya tanpa diiringi dugaan-dugaan yang tidak baik. Begitupun pula bila segala sesuatu tidak tercapai, maka sikapnya tidak akan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung bagi siapapun yang mampu menata hatinya menjadi bening, jernih, bersih, dan selamat. Sungguh berbahagia bagi siapapun yang sekiranya memiliki hati yang tertata, terpelihara, dan terawat dengan sebaik-baiknya. Sikap mencerminkan dari kepribadian seseorang dan pikiran memberi peran besar terhadap sikap seseorang. Itulah mengapa berpikir positif membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Sikap yang baik dimulai dengan berpikir positif. Ada beberapa pesan penting Syekh Abdul Qadir Jailani agar kita senantiasa berprasangka baik kepada sesama insan. Yang pertama, jika engkau bertemu dengan seseorang, maka yakinilah bahwa dia lebih baik darimu. Ucapkan dalam hatimu, mungkin kedudukannya di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih tinggi dariku. Yang kedua, bila bertemu anak kecil, maka ucapkanlah dalam hatimu, anak ini belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan diriku telah banyak bermaksiat kepadanya. Tentu anak ini jauh lebih baik dariku. Yang ketiga, jika bertemu orang tua, maka ucapkanlah dalam hatimu, dia telah beribadah kepada Allah jauh lebih lama dariku, tentu dia lebih baik dariku. Yang keempat, jika bertemu dengan seseorang yang berilmu, maka ucapkanlah dalam hatimu, orang ini memperoleh kurnia yang tidak akan pernah kuperoleh, mencapai kedudukan yang tidak akan pernah kucapai, mengetahui apa yang tidak kuketahui, dan dia mengamalkan ilmunya, tentu dia lebih baik dariku. Kelima, jika bertemu dengan seseorang yang bodoh, maka katakanlah dalam hatimu, orang ini bermaksiat kepada Allah karena dia bodoh atau tidak tahu. Sedangkan aku bermaksiat kepadanya padahal aku mengetahui akibatnya. Dan aku tidak tahu bagaimana akhir umurku dan umurnya kelak. Dia tentu lebih baik dariku. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, jauhilah prasangka karena sifat prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari kesalahan, memata-matai. Janganlah kamu berdengki-dengkian, janganlah kamu membelakangi, dan janganlah kamu benci-bencian. Dan hendaklah kamu semua wahai hamba-hamba Allah bersaudara. Penjelasan hadis tersebut adalah buruk sangka di dalam agama Islam disebut suuzon, kebalikan dari husnuzon. Buruk sangka hukumnya haram karena akan merusak keharmonisan rumah tangga, keluarga maupun keharmonisan kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi prasangka, karena prasangka itu termasuk dosa dan kesombongan. Terkadang masalah kecil bisa menjadi besar sehingga timbul rasa dengki dan dendam yang berkepanjangan. Oleh sebab itu setiap orang yang ingin mendapat ridho Allah hendaknya selalu berprasangka baik, husnuzon. Secara individual, prasangka buruk dapat menyebabkan tumbuhnya sikap negatif, rasa curiga dan ketidaknyamanan dalam diri sendiri. Orang yang berprasangka buruk dan curiga terhadap orang lain setiap saat akan merasa tidak aman, merasa terancam oleh sesuatu yang sebenarnya hanya ada dalam angan-angan. Dia merasa terancam oleh bahaya yang sebenarnya tidak ada. Di samping hilangnya kenyamanan dan keamanan, prasangka buruk akan menghancurkan rasa percaya kepada diri sendiri. Artinya secara individual, prasangka buruk dapat menyebabkan hilangnya ketentraman batin, dan bila tidak segera diatasi dapat menyebabkan tumbuhnya kepribadian yang buruk pada seseorang. Betapa besarnya potensi negatif prasangka buruk terhadap kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Maka wajar bila Allah memerintahkan umat Islam untuk menjauhi prasangka buruk.
Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Tentu saja yang dimaksud sebagian prasangka yang bernilai dosa itu adalah prasangka buruk. Marilah kita tinggalkan prasangka buruk dan tumbuhkan prasangka baik untuk membangun kembali ukhuwah Islamiyah demi kejayaan Islam dengan pertolongan Allah. Jikapun hidup kita berjalan tidak sesuai dengan kita harapkan, yakinlah bahwa hari-hari kemudian akan lebih baik dan hari-hari sekarang dan hari-hari yang telah lalu. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan karunia dan rahmat yang besar di hari-hari esok, dan jangan pernah berputus asa. Sesungguhnya Allah mencintai sikap optimis dan membenci sikap putus asa. Kalaupun sepanjang hidup kita di dunia selalu dalam kesulitan dan kesempitan, kita tetap berpikir positif bahwa kelimpahan dan kenikmatan akan Allah berikan kepada kita di hari akhirat. Maka orang yang bisa berpikir positif seperti itu tetap tersenyum bahagia dalam menjalankan kehidupan sulitnya di dunia. Cara agar selalu berpikir positif, yaitu mengingat semua nikmat-nikmat Allah yang jika kita hitung tentu tidak akan sanggup. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan? Mari bersyukur dengan lisan, pikiran dan perasaan. Nikmat sekecil apapun dengan lisan ucapkan Alhamdulillah. Didukung dengan pikiran dan perasaan kita. Sampaikan rasa terima kasih kita yang tak terhingga. Seperti seorang pengemis yang berhari-hari kekurangan makan dan diberi makan oleh seorang yang kaya. Seperti seorang pasien yang sudah berbulan-bulan menderita sakit dan disembuhkan dengan bantuan seorang dokter. Yang Allah berikan kepada kita lebih dari orang kaya dan dokter tersebut. Namun mengapa kita lupa mengucapkan terima kasih kepadanya? Pantas jika Allah belum menambah nikmat kepada kita. Nikmat-nikmatnya lalu saja belum kita syukuri sebagaimana mestinya. Bila pun ada kesulitan dan kekurangan dalam hidup kita, tetap saja karunia dan kelimpahan dari Allah masih jauh lebih besar. Lihatlah ke bawah, orang-orang yang lebih susah dari kita, lebih sakit dari kita, lebih miskin dari kita. Jangan selalu melihat ke atas. Melihat ke bawah akan menghaluskan jiwa, melembutkan perasaan, menghidupkan syukur dan mengobati stres, ketidakpuasan dan putus asa. Setelah bersyukur dengan lisan, pikiran dan perasaan, syukur sejati adalah syukur dengan amal. Pikir positif harus dibiasakan dan dilatih terus-menerus agar suatu saat kelak akan tumbuh menjadi karakter. Saat kita menghadapi masalah atau peluang, ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan. Kita merasa bisa mengatasi atau melakukannya, tetapi di sisi lain kita juga ragu akan kemampuan kita. Namun secara teknik sebenarnya kita sangat mampu mengerjakannya. Namun ketidakyakinan menarik Anda pada sikap yang statis sehingga Anda tidak melakukan apa-apa. Cara terbaik mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan afirmasi, yaitu mengucapkan kata positif pada diri kita, seolah-olah kita bisa. Apa yang kita lakukan sudah menjadi milik kita. Di pagi hari selepas bangun tidur, katakan pada diri kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan atau impikan. Semacam aku bisa, aku pasti bisa memilikinya. Atau dengan pernyataan aku pasti bisa mendapatkannya. Makin keras ucapan Anda, makin mampu mempengaruhi alam bawah sadar Anda. Lakukan setiap hari. Rasa syukur akan mempengaruhi pikiran kita. Ucapkan terima kasih akan menerbitkan pikiran positif. Pertanyaannya, berapa kali dalam sehari kita mengucapkan terima kasih? Jika Anda terbiasa lupa mengucapkan terima kasih ketika ditolong orang saat terjatuh, saat dibantu orang saat susah misalnya, maka ke depan Anda harus memperbaikinya. Anda mesti melakukannya karena makin sering Anda berterima kasih, makin terbangun pula pikiran positif dalam diri Anda. Konteks lain, Anda dapat melakukannya dengan menyampaikan hal yang sama kepada keluarga, terutama kedua orang tua Anda, karena keduanya adalah manusia paling berjasa dalam hidup Anda. Apalagi doa keduanya paling mustajab. Demikian banyak orang bijak yang mengingatkan. Membiasakan diri melakukan berbagai cara berpikir positif tersebut bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mulailah untuk berpikir positif agar hidup menjadi lebih indah. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana kita agar tetap berpositif thinking. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.